كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام المجدد العلامة محمد بن عبد الوهاب النجري رحمه الله تعالى باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Pada bab ini al-muallif rahimahullahu ta'ala hendak menjelaskan kepada kita tentang keagungannya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang maha agung, baik zatnya maupun nama-nama serta sifat-sifatnya. Maka mereka kaum mukminin yang mengetahui kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka adalah orang-orang yang mampu menempatkan, meninggikan Allah dan menjauhkannya dari berbagai macam sifat-sifat yang penuh dengan kekurangan dan aib. Berbeda halnya dengan kaum musyrikin, di mana mereka menisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa-apa yang sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri darinya. Mereka menisbahkan kepada Allah berbagai macam sifat-sifat kekurangan. Di antara mereka ada yang menisbahkan anak kepada Allah, seperti An-Nasara yang menisbahkan Al-Masih Ibn Allah. Demikian pula Al-Yahud yang menisbahkan kepada Allah Uzair ibn Allah. Al-Musyrikun ketika mereka mengatakan Al-Malaikatu Banatullah, para malaikat adalah anak-anak wanitanya Allah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari semua itu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ayat-ayat ini semuanya menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah seperti apa yang mereka katakan dari menyerupakan Allah dengan makhluk, dari menisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala an-naqais wal-uyub. Dan di antara mereka ada yang menisbahkan kepada Allah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu faqir, Allah itu miskin,
Di antara mereka pula ada yang menisbahkan kepada Allah bahwa tangan Allah terbelenggu. Maka ini semua merupakan bentuk-bentuk tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan pengagungan yang semestinya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang mukmin, muslim, muwahhid, maka kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan Allah Azza wa Jalla dari berbagai macam kekurangan-kekurangan dan aib-aib tersebut. Di dalam bab ini al-muallif rahimahullahu taala hendak menjelaskan kepada kita salah satu madhabus salaf dan aslun min usul as-salaf, salah satu prinsip para ulama salaf dalam menyikapi akhbar-akhbar yang datang dari kitabullah dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khususnya berkenaan tentang khabar-khabar gaib. Lebih terkhusus lagi yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau hendak menjelaskan kepada kita bahwa seorang mukmin wajib atas mereka untuk menerima dan tunduk dengan setiap nas yang sahih yang telah datang dari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib bagi mereka untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam aib dan kekurangan. Apakah dengan mentaktil sifat Allah atau membagaimanakan sifat Allah atau menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Maka prinsip para ulama salaf ketika datang kepada mereka an-nusus al-Qur'aniyah wan nusus min al-ahadits an-nabawiyah, maka mereka menerima tanpa menolak sedikit pun. Dan mereka menyatakan amirruha kama ja'at bila kaif. Hendaklah kalian melewatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, nusus-nusus yang telah datang tersebut tanpa kalian membagaimanakan. Jangan kalian mengkhayalkan, jangan kalian menggambarkan sesuatu ketika datang kepada kalian nas-nas yang menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apabila seseorang terjerumus ke dalam at-takyif, membagaimanakan sifat Allah atau menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya, atau mungkin mereka mentaktil, menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh mereka telah menyelisihi Al-Quran itu sendiri yang telah menyebutkan nas tersebut, dan mereka menyelisihi tariqatul Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyelisihi ijma' para ulama salaf, sehingga dikhawatirkan mereka termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah An-Nisa ayat 115. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.
Barang siapa yang menyimpang dari Rasul setelah jelas telah datang hidayah kepada dia, telah datang hujjah kepada dia, namun dia menentang dan dia menyimpang lalu mengikuti jalannya selain jalannya kaum mukminin, maka kami biarkan dia dengan kesesatannya dan akan kami kembalikan dia ke dalam jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan kaum musyrikin, bahwa kaum musyrikin mereka tidak mendudukkan Allah Subhanahu wa taala pada kedudukan yang semestinya dalam hal at-ta'zim, pengagungan, wat-tanzih 'anil naqais, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kekurangan. Firman-Nya, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Dan mereka, yaitu orang-orang musyrikin, ma qadarullah. Yang dimaksud dengan qadaru ay azzamu. Mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pada pengagungan yang semestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Sementara bumi ini semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun bi yaminih. Demikian pula langit-langit semuanya terlipat di tangan Allah, di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kemahakuasaan Allah dan keagungannya, bahwa tidak ada yang memiliki kekuasaan mutlak di jagat raya ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah yang menguasai langit dan bumi. Dan pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hari kiamat tersebut, Maliki Yaumiddin. Allah Azza wa Jalla yang menguasai Yaumuddin, hari pembalasan, hari di mana para makhluk akan dibalas dengan apa-apa yang pernah mereka amalkan ketika mereka hidup di muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah kaum musyrikin bahwa tidak sepantasnya demikian. Allah itu Maha Agung. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa, wal qahiru fawqa ibadih. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin dalam menisbahkan berbagai macam kekurangan kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang disekutukan oleh orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha Kuasa dalam rububiyahnya, dari kekuasaan, kepengurusan, penciptaan, maka ini semestinya dari keyakinan ini akan mengantarkan seseorang kepada tauhidul uluhiyah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat ini menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Azza wa Jalla menggenggam sifatul qabdah. Allah menggenggam sebagaimana yang Allah sebutkan, bahwa Allah menggenggam bumi itu pada hari kiamat.
Dan juga di dalam ayat ini menjelaskan dan menetapkan sifat bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan kanan. Was-samawati matwiyatun biyamini. Maka kita harus menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla bahwa Allah memiliki tangan kanan. Sebab Allah sendiri yang menyebutkan. Allah sendiri yang mensifatkan dirinya dengan sifat tersebut. Adapun mereka yang mengatakan bahwa Allah tidak mempunyai tangan kanan. Allah tidak menggenggam dengan alasan bahwa ini menyerupai makhluk, maka kita katakan pada mereka, sungguh kalian telah menyelisihi apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan bagi dirinya tangan kanan, kalian menafikan. Kalian mengatakan Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya pendengaran, Allah tidak punya penglihatan, Allah tidak punya kata-kata. Sementara Allah Subhanahu wa taala menetapkan, siapa yang lebih alim tentang Allah? Siapa yang lebih mengerti tentang Allah? A anta a'lamu amillah? Apakah kamu lebih mengerti daripada Allah Subhanahu wa taala? Allah lebih mengerti tentang dirinya. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya untuk dirinya, maka Allah lebih mengetahui. Kalau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menetapkan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mengetahui tentang Allah. Karena beliau tidaklah mengucapkan dari hawa nafsu. Akan tetapi wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, Jaa'a habrun minal ahbari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang salah seorang pendeta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alu as-samawati ala isba' wal aradina ala isba' wasyajari ala isba' wal ma'i ala isba' والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. Lalu dia mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya kami mendapati bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit-langit di satu jarinya, dan menjadikan bumi juga di satu jarinya, dan menjadikan pohon-pohon di satu jarinya, dan menjadikan air di satu jarinya, dan menjadikan tanah di satu jarinya, dan menjadikan seluruh makhluk di satu jarinya. Di dalam hadis ini disebutkan 6 kali penyebutan jari, yang semuanya disebutkan dalam bentuk nakirah, isba, 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 yang menunjukkan bahwa jari yang satu bukanlah yang lain. Maka hadis ini menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki jari. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan dan menguatkan ayat yang tadi, bahwa bumi ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, qabdatuhu yaumil qiyamah. Masing-masing diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada jari jemarinya. Maka kita imani, amirruha kama ja'at bila kaif. Jangan dikhayalkan, jangan dibayangkan, jangan diserupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Maka salah satu fitnah yang disebarkan oleh ahlul firyah,
ahlul bid'ah yang mengatakan bahwa ahlus sunnah mujassimah. Ahlus sunnah mujassimah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki jism, memiliki jasad. Berarti mereka telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, kata mereka Allah memiliki jasad, jism. Maka ahlu sunnati wal jamaah mengatakan pada mereka, yang pertama bahwa ahlu sunnah wal jamaah tidak menetapkan apabila tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kata jism, ya, kata jasad, apa maksudnya? Jika tidak ditetapkan dalam Al-Quran Al-Karim, dalam sunnah Nabi SAW, maka kita tidak menetapkan lafaz itu. Tidak menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki jasmani. Nah, sampai ada dalil yang sharih yang menunjukkan dan menetapkan itu. Kemudian yang kedua, Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam menyikapi lafaz-lafaz yang sifatnya muhtamilah, yang sifatnya ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Dalam hal ini Ahlus Sunnah wal Jamaah butuh untuk mendengarkan perincian dari mereka yang mengucapkan itu. Apa yang kalian maksudkan dengan jasad? Kalau yang kalian maksudkan dengan kata al-jasad atau kata al-jism, yang kalian maksudkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki jasmani seperti manusia, maka kita tidak menetapkan itu. Kita telah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tapi kalau kalian maksudkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki jism dalam artian Allah memiliki sifat-sifat yang tidak sama dengan makhluknya, na'am. Allah memiliki pendengaran, Allah memiliki penglihatan, Allah tertawa, Allah Subhanahu wa taala marah, Allah Azza wa Jalla memiliki betis, Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki, Allah memiliki tangan, jari, na'am. Akan tetapi kita menetapkan tanpa menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Maka ketika pendeta ini menyebutkan bahwa hal-hal tersebut berada di atas jari jemari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah menggenggamnya dan mengatakan, akulah sang raja. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduh. Maka tertawalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai terlihat gigi geraham beliau. Tasdiqan liqaulil habr, membenarkan perkataan pendeta itu. Ini menunjukkan bahwa kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa, ya, dan tidak mengomentari, menunjukkan takrir, persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qara'a, kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Wa fi riwayatin li Muslim, dalam salah satu riwayat dari Al-Imam Muslim, "Wal jibali wasyajari ala isba'." Dan gunung-gunung serta pepohonan di atas satu jari Allah. Thumma yahuzzuhunna fayaqulu anal maliku anallah. Kemudian Allah menggoncang mereka. Lalu setelah itu Allah menyatakan, akulah sang raja, akulah Allah. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dalam salah satu riwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari, yaj'alus samawati ala isba' wal ma'i wath thara ala isba' wa sa'iril khalqi ala isba', akhrajah. Allah menjadikan langit-langit di atas satu jari dan air serta tanah di atas satu jari dan seluruh makhluknya di atas jari yang lainnya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Wali Muslim an Ibni Umar marfu'an. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar secara marfu', yakni perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yatwi Allahu samawati yaumal qiyamah." Bahwa Allah Subhanahu wa taala melipat langit-langit pada hari kiamat. Thumma ya'khudhuhunna biyadihil yumna. Kemudian Allah mengambil langit-langit tersebut dengan tangan kanannya. Thumma yaqulu anal maliku, ainal jabbaruna, ainal mutakabbirun. Aku adalah sang raja. Akulah yang maha kuasa. Manakah orang-orang yang congkak? Manakah orang-orang yang sombong? Thumma yatwil aradin as-sab'. Kemudian Allah melipat pula bumi-bumi yang 7. Thumma ya'khudhuhunna bishimalih. Kemudian Allah mengambil bumi-bumi yang 7 tersebut dengan tangan kirinya. Di dalam hadis ini menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki shimal, memiliki tangan kiri. Na'am. Dan terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam hal menetapkan apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan kiri ataukah kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu kanan. Sebagaimana yang telah sahih dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, wa kilta yadayhi yaminun. Dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu dua-duanya kanan. Maka hadis ini iskal oleh sebagian dari kalangan para ulama. Dan dari sini pula menimbulkan perselisihan apakah Allah Azza wa Jal memiliki shimal atau tidak. Sebahagian dari kalangan para ulama ada yang menetapkannya. Seperti Al-Imam Uthman bin Sa'id Ad-Darimi. Beliau menetapkan, demikian pula Abu Ya'la Al-Farra menetapkan bahwa Allah memiliki tangan kiri. Diikuti oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya, antum lihat dalam fawaid, ketika beliau menyebutkan fawaid, beliau secara jelas menyatakan itu. Pada faedah yang ke-6, at-tasrihu bitasmiyati hasyimal. Dengan jelas dinamakan salah satu dari tangan Allah Subhanahu wa taala itu shimal, kiri. Demikian pula Khalil Harras menetapkan, Siddiq Hasan Khan menetapkan, Abdullah bin Al-Ghunaiman menetapkan, dan yang lainnya dari para ulama. Dan mereka berdalil dengan hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Na'am. Dan ini adalah hujjah mereka yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki shimal, memiliki tangan kiri. Dan juga mereka berhujjah dengan riwayat yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Abdullah Ibn al-Imam Ahmad juga dalam Kitab Sunnah, Al-Bazzar dalam musnadnya dari hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, khalaqallahu Adam baina khalqihi fa daraba katifahu al-yamin. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memukulkan pundaknya yang kanan, lalu mengeluarkan dzurriyyatan bayda,
keturunan-keturunannya yang putih. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ilal jannati fala ubali. Masuk ke dalam surga dan saya tidak pedulikan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memukulkan dengan pundaknya yang kiri. Lalu kemudian mengeluarkan keturunan yang hitam, dzurriyyatan sauda. Seakan-akan mereka itu arang. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ilan nari fala ubali. Ke dalam neraka. Dan aku tidak peduli. Maka hadis-hadis ini dijadikan hujjah oleh mazhab yang pertama yang menetapkan asy-syimal bagi Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebagian dari kalangan para ulama menafikan dan tetap berpegang kepada nas bahwa kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu kanan. Kedua tangan Allah kanan. Allah Subhanahu wa taala telah disebutkan di dalam ayat tersebut biyamini. Lebih diperjelas lagi dalam hadis wa kilta yadayhi yaminun. Dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu kanan. Maka kita menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Adapun penyebutan asy-syimal yang terdapat dalam riwayat Muslim ini adalah riwayat yang syadzah. Riwayat yang ganjil, yang bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lainnya. Di dalam sanad riwayat hadis ini terdapat seorang perawi yang bernama Umar bin Hamzah. Umar bin Hamzah bin Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis ini dari Salim bin Abdullah dari Abdullah bin Umar. Dan Umar bin Hamzah dhaif. Terlebih lagi dia menyelisihi riwayat dari yang lainnya. Dari Ubaidullah bin Miqsam. Naam, yang terdapat dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Dan di sana ada jalan yang lain tapi lebih lemah lagi, yaitu Ja'far bin Zubair yang meriwayatkan dan dia seorang perawi yang matruk. Dan di sana ada jalan yang lain lagi tapi lebih lemah lagi. Yazid Ar-Raqashi, seorang perawi yang matruk juga meriwayatkan. Sehingga mereka mengatakan maka hadis yang sahih tidak bisa menyelisihi riwayat-riwayat adanya riwayat-riwayat yang lemah tersebut. Maka mereka pun menetapkan bahwa kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu kanan sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid karangan beliau. Demikian pula Imam Ahmad, Al-Imam Al-Baihaqi, dan pendapat inilah yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Walhasil bahwa kedua tangan Allah Subhanahu wa taala kanan. Adapun mereka yang mengatakan bahwa Allah memiliki kiri tidaklah menafikan. Kata mereka dengan hadis tersebut yang mengatakan bahwa kedua tangan Allah itu kanan. Sebab penyebutan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu kanan untuk menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha mulia dan tidak memiliki kekurangan dalam sifat-sifatnya sedikit pun. Ya, sebab kalau dikatakan kanan dan kiri, seakan-akan kiri itu lebih rendah kedudukannya daripada kanan. Maka dari sinilah Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa kedua tangan Allah kanan, bukan berarti bahwa kedua-duanya kanan. Namun disebutkannya bahwa kedua-duanya kanan hanya untuk menyatakan bahwa tidak ada kekurangan antara satu dari sifat Allah dibandingkan dengan yang lainnya. Naam, maka disebutkan itu. Dan itu kata mereka ma'ruf dalam lisanul Arab. Naam. Terkadang ada di antara mereka yang diberikan pujian karena memiliki keutamaan ya dan suka membantu orang lain, maka mereka dikatakan kilta yadayhi yaminun. Dia memiliki dua
tangan yang dua-duanya kanan. Dia memiliki dua tangan dan dua-duanya itu kanan. Demikian pula sebaliknya, terkadang di antara mereka ada yang diberikan laqab Dzushimalain, orang yang memiliki dua tangan kiri, padahal dia tidak punya tangan kecuali satunya kanan dan satunya kiri. Tapi kenapa dia diberikan laqab Dzushimalain, yang memiliki dua tangan kiri, sebagaimana yang diberikan laqab pada sebagian mereka. Di antaranya Umair bin Abdi Amr bin Nadlah. Walhasil ikhwani fid din azakumullah, apabila terdapat nas yang sharih, yang secara jelas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan kiri, maka kita tetapkan. Ya. Dan bukan berarti penyebutan dan penetapan kiri tersebut menunjukkan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau tidak ada, maka kita kembali kepada nas yang sharih yang telah ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, wa kilta yadayhi yaminun. Thumma ya'khudhuhunna bishimalih, kemudian Allah mengambil dengan tangan kirinya. Thumma yaqulu, kemudian Allah menyatakan, anal maliku ainal jabbaruna ainal mutakabbirun. Akulah sang raja, manakah orang-orang yang congkak dan manakah orang-orang yang sombong. Wa ruwiya an Ibnu Abbasin qala, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa beliau mengatakan, mas samawatu sab'u wal arduna sab'u fi kafir rahman. Tidaklah langit yang 7 dan bumi yang 7 itu pada genggaman Ar-Rahman, pada genggaman Allah Subhanahu wa taala, illa ka khardalatin fi yadi ahadikum, kecuali permisalannya hanya seperti khardalah. Khardalah biji tumbuhan yang sangat kecil sekali. Biji tumbuhan yang sangat kecil di tangan salah seorang kalian, yang sangat kecil sekali. Tidak ada apa-apanya. Nah, maksud beliau bukanlah menyerupakan tangan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tasybih dalam hal sangat kecilnya jagat raya ini di tangan Allah Azza wa Jalla. Wa qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, haddatsana Yunus qala akhbarana Ibnu Wahb, Abdullah bin Wahab, Abu Muhammad al-Misri al-Faqih, qala Ibnu Zaid. Ibnu Zaid di sini Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dhaif. Qala haddatsani abi, telah memberitakan kepadaku ayahku. Ayahnya yaitu Zaid bin Aslam. Dia seorang tabi'i thiqah. Ya. Dan nampak di sini dia tidak menyandarkan kepada sahabat, mursal. Hadis ini mursal. Samping itu di dalam perawinya terdapat perawi yang dhaif seperti Abdurrahman. Maka sanad hadis ini sangat lemah sekali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mas samawatu sab'u fil kursi illa kadarahim sab'atin ulqiyat fi tursin. Tidaklah langit-langit yang 7 pada kursi, melainkan seperti 7 dirham yang dilemparkan atau dimasukkan ke dalam turs. Naam, turs. Yang zahir yang dimaksud turs di sini apa itu namanya, ikhwan? Semacam perisai. Kalau nangkal pedang itu apa itu? Perisai. Ya. Tameng. Naam. Qala wa qala Abu Dzar radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Berkata Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal kursi fil 'arsy illa ka halaqatin min hadidin ulqiyat baina dhahrai falatin min al-ard. Tidaklah kursi itu dibandingkan dengan arasy Allah
melainkan seperti halaqah, seperti gelang yang terbuat dari besi lalu dilemparkan ke padang pasir dari bumi ini. Riwayat ini sahih, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan oleh muhaqqiq, menunjukkan makhluk yang paling besar saja. Ya, makhluk ini sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'an Ibnu Mas'ud qala, dari Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, baina as-sama'i ad-dunya wallati taliha 500 'am. Jarak antara langit dunia dengan langit yang berikutnya itu jarak perjalanan 500 tahun. Wa baina kulli sama'in 500 'am. Antara satu langit dengan langit yang berikutnya 500 tahun perjalanan. Wa baina sama'i sabi'ati wal kursi 500 'am. Antara langit yang ketujuh dengan kursi itu jaraknya 500 tahun. Subhanallah. Maha luas jagat raya yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Wa bainal kursi wal ma 500 'am. Antara kursi dengan air itu 500 tahun. Wal 'arsyu fawqal ma'. Dan arasy itu berada di atas air. Wallahu fawqal 'arsy. Dan Allah berada di atas arasy. La yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum. Tidaklah tersamarkan sedikit pun dari amalan-amalan kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tinggi dan Allah Maha dekat dari kalian, di mana Allah mengetahui apa saja yang kalian amalkan. Akhrajahu Ibnu Mahdi an Hammad bin Salamah an Asim an Zir an Abdullah, yani Abdullah bin Mas'ud. Sini nampak dari sanad ini Hammad bin Salamah meriwayatkan dari Asim bin Abi Najud. Asim bin Ibnu Bahdalah, ma'ruf, muqri. Beliau yang memiliki qiraah seperti qiraah yang kita baca. Ya, mushaf yang masyhur yang beredar di kalangan kita itu berasal dari riwayat Hafiz dari Asim. Asim beliau ini, Asim bin Abi Najud, Asim bin Bahdalah. Naam, di sini beliau meriwayatkan dari Zir bin Hubaysh dari Abdullah bin Mas'ud. Dan Asim bin Bahdalah ini beliau hujjah dalam qiraah. Akan tetapi dalam periwayatan hadis beliau dhaif. Beliau memiliki hafalan yang buruk, sayyi'ul hifdz dalam meriwayatkan hadis, terkhusus ketika dia meriwayatkan hadis dari Zir yang disebutkan di sini, demikian pula dari Abu Wa'il. Dari Abu Wa'il. Bahkan Hammad bin Salamah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, kana Asim yuhadditsuna bil hadis al-ghadah an Zir wa bil 'ashi an Abi Wa'il. Ya. Asim ini terkadang dia memberitakan hadis kepada kita. Pagi hari dia mengatakan hadis itu diriwayatkan oleh Zir. Sore hari sudah berubah. Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Wa'il, menunjukkan lemahnya hafalan beliau dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nampak dari sanad hadis ini sanadnya dhaif. Wa rawahu bi nahwihi al-Mas'udi an 'Asim an Abi Wa'il an Abdullah. Dan diriwayatkan yang semisalnya oleh al-Mas'udi dari Asim dari Abu Wa'il dari Abdullah bin Mas'ud. Coba, yang tadi mengatakan Asim dari Zir, sekarang Asim dari Abu Wa'il. Kemungkinan besar kekeliruan ini terjadi dari Asim ibnu Bahdalah itu sendiri. Qala al-Hafiz az-Zahabi rahimahullahu taala, qala wa lahu turuq. Berkata Al-Hafiz az-Zahabi rahimahullah bahwa riwayat ini memiliki jalan-jalan yang lain. Wa 'anil Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
di mana Rasulullah SAW pada suatu hari beliau berkumpul bersama para sahabat di Al-Batha, maka terjadilah dialog ini. Dan di sini muallif meringkas. Naam. Hal tadruna kam baina as-sama'i wal ard? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian mengetahui jarak antara bumi dan langit? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainahuma masiratu 500 sanatin. Jarak antara keduanya sejarak perjalanan 500 tahun. Wa min kulli sama'in ila sama' masiratu 500 sanah. Antara satu langit ke langit yang berikutnya sejarak 500 tahun. Wa kithafu kulli sama' masiratu 500 sanah. Dan tebal langit, tebalnya, ya. Tebal masing-masing dari langit itu tebalnya sejarak perjalanan 500 tahun. Subhanallah. Tebalnya ini. Nah, orang berjalan 500 tahun, ya. Oh, saya jalan dengan berkendaraan, jalan kaki ya, 500 tahun. Sampai mana itu? Subhanallah. Menunjukkan luasnya jagat raya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa baina as-sama'i as-sabi'ati wal 'arsy bahrun baina asfalihi wa a'lahu kama baina as-sama'i wal ard. Dan di antara langit yang ketujuh dengan arasy itu di sana ada lautan, ya, yaitu air, lautan. Naam. Antara bawahnya yang dangkalnya dengan ketinggiannya, ya, yakni kedalaman lautan tersebut sama seperti jarak antara bumi dan langitnya 500 tahun. 500 tahun. Wallahu ta'ala fawqa dhalik. Allah di atas semua itu. Walaysa yakhfa alaihi syai'un min a'mali bani Adam. Dan tidaklah tersamarkan sedikit pun dari amalan-amalan manusia. Akhrajahu Abu Daud wa ghairuh. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dan yang lainnya. Hadis ini dikenal dengan hadithul aw'al. Hadis al-aw'al. Naam. Sebab hadis ini yakni masih panjang disebutkan dalam riwayat tersebut. Naam. Bahwa di atas langit-langit tersebut, naam, di sana ada 8 aw'al, ada 8 kambing, ya, yang disebutkan sifat-sifatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat tersebut. Namun riwayat ini hadithul aw'al menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Walhasil bahwa Syekh Al-Albani rahimahullah mendhaifkan riwayat ini. Mendhaifkan riwayat ini dalam takhrijnya dalam kitab Sunnah oleh Ibn Abi Asim. Dan sebagian dari kalangan para ulama, di antaranya Ibnul Qayyim rahimahullah, mengatakan bahwa walaupun satu persatu dari jalan riwayat ini ada pembicaraan, namun perkataan para sahabat, para tabi'in menunjukkan kebenaran apa yang disebutkan dalam riwayat tersebut. Maka seakan-akan ini menjadi ijma' dari kalangan para ulama. Dan ini pun disebutkan oleh pensyarah kitab ini dalam kitabnya Fathul Majid. Kata beliau, wal ahaditsus sahihatu wa fi kalami salaf min as-sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim wa hadzal hadits lahu shawahid fi as-sahihain wa ghairihima wa la ibrata biqauli man dha'afahu likathrati shawahidihi allati yastahilu daf'uha wa sarfu an dhawahiriha. Dan hadis-hadis yang sahih dalam perkataan salaf, sahabat, tabi'in dan tabi'ihim, hadis ini memiliki penguat-penguat baik dalam Bukhari, Muslim dan selainnya. Maka tidak ada ibrah bagi pendapat yang melemahkannya karena terlalu banyak penguat-penguatnya yang mustahil bagi kita untuk menolaknya dan memalingkannya dari yang zahirnya. Wallahu a'lam bishawab.
Mudah-mudahan apa yang telah kita baca dari kitab At-Tauhid ini memberikan manfaat kepada kita dan demikian pula kepada yang lainnya fi dunyana wa akhiratina. Wallahu a'lam bissawab. Wa Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan ilmu kita dan menjadikan ilmu kita tersebut menjadi hujjah yang akan menyelamatkan kita